Hadis yang pertama dari bab ini. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yarhamukallah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Iyyakum ini artinya jauhi. Lawannya apa? Alaikum. Jadi kalau alaikum perintah, ya. Kalau iyyakum larangan. Ini kalau dalam hadis. Iyyakum wal hasad, maksudnya jauhi penyakit al hasad. Sama juga hadis Nabi, iyyakum wal julusa ala turuqat. Jauhi duduk di pinggir-pinggir jalan. Ya, ini larangan untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Apalagi kalau tidak ada kebutuhan. Ya. Dan ini akan ada hadisnya nanti. Ya. Adapun alaikum artinya perintah. Alaikum bil jamaah, ya. Alaikum bi al-amril atiq dan seterusnya. Adapun iyyakum wal hasada artinya jauhilah penyakit al hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulu al hasanati, itu memakan kebaikan-kebaikan. Al hasanat jamak dari kata al hasanah. Jadi bukan cuma memakan satu kebaikan, tetapi al hasanati ini bentuk jamak. Kama sebagaimana ta'kulu an-naru al-hataba, api yang memakan kayu bakar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dengan riwayat yang lain dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Subhanallah, ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya penyakit hasad yang biasa kita terjemahkan dengan iri atau dengki, ya. Al-hasad, penyakit atau dosa yang pertama kali dilakukan dan dikerjakan di langit, dan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi. Na'udzubillah. Siapa yang bisa sebut apa yang kita maksud? Angkat tangan. Adapun di langit adalah hasadnya iblis pada Adam. Adapun di bumi, anaknya Adam yang membunuh saudaranya. Hasan. Masya Allah. Silakan. Ya. Amin. Silakan. Masya Allah. Ya. Baik. Karena kita belajar hasad, jangan hasad yang saya kasih 3 ya. Masya Allah. Ya. Antum kalau ada pertanyaan pegang semua ya. Nanti dikasih naik sebentar. Ya, pegang dulu. Ya. Jadi hasad yang pertama terjadi di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah. Makanya hati-hati kalau ada penyakit di dalam hati yang selalu merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ini adalah sifatnya iblis. Merasa diri lebih daripada yang lain. Ya. Karena dia hasad kepada Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Jadi gara-gara hasad dia diusir dari surga. Bayangkan. Kemudian hasad adalah dosa pertama yang terjadi di bumi. Tadi disebutkan adalah hasadnya anak Adam kepada saudaranya. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Dalam sebahagian athar disebutkan. Dan Allah ceritakan itu dalam surah Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan berita yang hak akan kisah dua anak Adam, yang mana keduanya diperintahkan untuk mengeluarkan dan memberikan kurban, persembahan untuk Allah. Fatuqabbala min ahadihima, salah satu di antara keduanya diterima oleh Allah, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Dulu itu kurban, ya, apakah diterima atau tidak bisa langsung ditahu. Ya, kurban itu dikeluarkan di tanah lapang, kemudian ada api yang membakar dari langit. Ya, kalau dia dibakar berarti dia diterima. Diturunkan api dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Jadi langsung ditahu. Ya. Dan anak Adam yang diterima kurbannya ini, dia mengorbankan ternak yang paling gemuk yang ia miliki. Adapun yang tidak diterima, dia sengaja memilih hasil pertaniannya yang paling buruk yang dia kurbankan, tidak diterima oleh Allah. Makanya karena dia hasad kepada saudaranya, dia berkata, la aqtulannak. Coba bayangkan bahayanya hasad sampai pada tingkat dia membunuh saudaranya. Ya, itu bahaya hasad. La aqtulannak. Dia kemudian berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah itu adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi, ayyuhal ikhwah, hasad adalah kabiratun minal kabair. Dosa termasuk di antara dosa-dosa besar. Dengan hasad seseorang itu dibutakan, bahkan dia sulit dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi tadi sudah kita sebutkan beberapa dampak dari al-hasad. Iblis dikeluarkan dari surga, kemudian sampai pada tingkat pembunuhan. Kita juga tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang saudara-saudaranya hasad kepada dia hanya gara-gara mimpi yang dia ceritakan kepada bapaknya, dan mereka hasad kepada Yusuf karena nampaknya Yusuf ini diperlakukan lebih daripada mereka oleh bapaknya Yakub alaihissalam, sehingga mereka hasad kepada Yusuf. Dibuatlah makar, dibawalah mereka bermain, diminta izinkan dari bapaknya, dan ternyata dimasukkan ke dalam sumur. Sebagaimana kisah yang masyhur dari Yusuf alaihissalam. Begitu pula, ayyuhal ikhwah, hasad menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya, kita mungkin sering mendengar tokoh kufar, orang-orang kafir. Di Madinah siapa yang terkenal? Gembong orang-orang munafik. Siapa namanya? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini pemimpin orang-orang munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia menampakkan keislaman, tetapi menyembunyikan kebencian dan kekufuran. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mengapa dia bisa sampai seperti itu? Karena sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebenarnya penduduk kota Madinah itu sudah mempersiapkan mahkota untuk dia mengangkatnya sebagai raja. Tapi karena ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia ditinggalkan oleh kaumnya. Mereka lebih memilih Rasulullah SAW, akhirnya dia hasad. Ya. Banyak lagi contoh yang lain. Ada salah seorang penyair di kota Mekah yang bernama Umayyah ibn Abi Salt. Umayyah ibn Abi Salt ini, ulama kita menyebutkan bahwasanya syair-syairnya mengajak kepada tauhid dan melarang dari penyembahan terhadap berhala. Masih ada sisa dari millat Ibrahim alaihissalam. Ya, ini sebelum diutusnya Nabi. Syair-syairnya itu mengajak kepada tauhid, mencegah dari penyembahan terhadap berhala. Namun subhanallah, akhirnya ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, justru dia tidak beriman kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ditanya, wahai Umayyah, apa yang kau serukan dahulu sama dengan yang dibawa oleh Muhammad, namun kenapa kau tidak mengikuti Muhammad? Apa kata dia? Ya, sebenarnya saya itu berharap Al-Quran diturunkan kepada saya. Kini uhaddatsu anni ana an-nabiyyul muntazar. Ya, dalam syair dia berkata, saya dulu sebenarnya sudah lama berharap saya mendapatkan wahyu Nabi terakhir yang mendapatkan Al-Quran. Saya malu dari penduduk kota Mekah. Ya, saya lebih cerdas dari Muhammad. Tapi kenapa dia diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul? Makanya apa kata Nabi? Amana syi'ruhu
wa kafara billah. Syairnya masuk Islam namun dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syairnya masuk Islam tapi dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi contoh yang lain, Azimu Makkah. Azimu Makkah ini pembesar di kota Mekah yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Perkataannya diabadikan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf. Ya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila hadzal qur'anu 'ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Dia berkata, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada salah satu di antara dua pembesar yang berada pada dua kota yang besar. Yang dia maksudkan dirinya karena dia pembesar di kota Mekah, dan dia maksudkan di kota Taif yang bernama Abu Mas'ud, Amr ibn Umair. Ya, dia berkata, kami ini pembesar. Saya lebih banyak harta daripada Muhammad, keturunan saya banyak. Saya orang yang terpandang, tapi kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada dia? Ya, dan Allah menuliskan perkataannya itu di dalam Al-Qur'an, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada salah satu di antara dua pembesar di dua kota besar? Tapi Allah yang membalasnya, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ila akhiril ayat. Allah mengatakan, apakah mereka yang membagi-bagikan keutamaan itu? Nahnu a'lamu haitsu naj'alu risalatah. Allah mengatakan, kami lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan risalah dan nubuwah. Ini istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Walid ibn Mughirah ini, bayangkan, sebenarnya dia yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Ya. Bahkan dia terkadang sembunyi-sembunyi datang ke rumahnya Nabi, mendengarkan Nabi mengaji. Dan pernah suatu ketika dia tidak bisa tahan lagi. Dia ungkapkan ketakjubannya terhadap Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata, saya baru saja mendengarkan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Saya yakin itu bukan perkataan manusia dan itu bukan perkataan jin. Ya, dia berkata, inna lahu lahalawa, perkataan yang sangat lezat. Wa inna alaihi latalawa, yang sangat indah. Wa inna a'lahu lamuthmir, dia ibaratkan seperti pohon yang rindang buahnya, yang rindang naungannya. Wa a'lahu lamughdiq, dan akarnya itu subur. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, perkataan yang tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Tapi dia tidak masuk Islam. Mengapa? Hasad. Karena dia berharap mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada dia. Ya. Jadi ini berbahaya ya ikhwah.